Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Hakim dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menerangkan tentang mata kuliah ilmu hadis, yakni materi tentang kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Baik, kita mulai dari yang pertama, yakni Sunan At-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi, beliau bernama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi. Beliau lahir di tahun 2009 Hijriah atau 825 Masehi dan wafat pada tahun 893 Masehi. Beliau mendapat lakop Al-Dhorir karena beliau ketika di masa tuanya mengalami kebutaan. Beliau dikenal juga sebagai orang yang pertama kali mempopulerkan pembagian hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis hasan. Adapun guru-guru dari Imam Tirmidzi, yang pertama adalah Ishaq bin Rohawain di Naisabur, Muhammad bin Amru as-Sawaq, terus Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Daud as-Sijistani, Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Wailan, Muhammad bin Bashar, Ahmad bin Muni, dan lain-lain. Jadi banyak sekali guru-guru Imam Tirmidzi dalam beliau meriwayatkan hadis. Selain mempunyai guru-guru yang banyak, beliau juga mempunyai murid-murid. Antara lain, yang pertama adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail as-Samarqandi, terus Ibnu Yusuf an-Nasafi, dan Hamad bin Syakir. Untuk karakteristik dari kitab Sunan At-Tirmidzi sendiri, yakni menurut Imam Khatib Al-Baghdadi, kitab ini dikategorikan sebagai kitab jami. Sedangkan menurut Al-Hakim, kitab ini dikategorikan sebagai as-Sunan. Bebas dari perbedaan-perbedaan tersebut, ada lagi karakteristik Sunan At-Tirmidzi, yakni memuat berbagai persoalan agama. Jadi dalam kitab beliau itu, beliau mencantumkan berbagai persoalan agama, antara lain tentang ketauhidan, tentang hukum-hukum fikih, tentang budi luhur, tentang adab, dan lain sebagainya. Kitab At-Tirmidzi ini terdiri dari 5 juz, yang mana dalam kitabnya terdapat sekitar 2.376 buah bab dan 3.956 hadis. Sedangkan untuk kekurangan dari kitab tersebut, yakni yang pertama, meriwayatkan hadis yang dhaif dan wahi atau rendah. Jadi kitab yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu tidak semuanya sahih, ada yang dhaif dan dikategorikan rendah sanadnya. Selain itu juga beliau sangat mudah memberikan predikat hadis sebagai predikat hasan atau sahih. Jadi beliau itu sangat mudah sekali untuk mengatakan bahwa hadis ini sahih dan hadis ini hasan. Atau dengan kata lain, model penyeleksian hadis dari beliau itu tidak terlalu ketat. Terus yang selanjutnya, yakni metode penulisan dari kitab Sunan Tirmidzi tersebut. Yang pertama, mencantumkan judul pada setiap bab, kemudian mencantumkan 1 atau 2 hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Terus mengemukakan opini pribadi tentang kualitas hadis tersebut, apakah hadis sahih, hadis ini dhaif, ataupun hadis ini hasan. Jadi beliau setelah mengutip hadis, beliau memberikan argumen dari beliau sendiri yang mengatakan bahwa hadis ini sahih, atau ini hasan, atau ini dhaif. Terus yang ketiga, Imam Tirmidzi juga seringkali mencantumkan opini-opini jurisprudensi para ahli terdahulu, para imam mazhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam. Terus Imam Tirmidzi juga menunjukkan jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya yang berkenaan dengan masalah yang sama. Untuk contoh hadis dhaif yang ada di kitab Imam Tirmidzi, yakni antara lain hadis tentang
kopiah di zaman Nabi Rasulullah SAW. Jadi ada satu hadis yang dimana hadis tersebut dinilai dhaif oleh sebagian ulama setelahnya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang Sunan An-Nasai, yakni yang dikarang oleh beliau Imam An-Nasai yang lahir pada tahun 215 Hijriah, tepatnya di kota Nasa. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahar bin Dinar Abu Abdurrahman Al-Khuraisin An-Nasai Al-Qadhi Al-Hafid. Beliau mempunyai sifat yang sangat warok dan takwa. Selain itu, beliau juga terkenal dengan kealimannya dalam bidang hadis. Beliau wafat pada Senin 13 Safar 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Adapun guru-guru dari Imam An-Nasai yang pertama yakni Ahmad bin Manai, Sa'id bin Ya'qub, Hisam bin Umar, Abbas bin Abdul Azim, Isa bin Haimad, Abdurrahman bin Ibrahim, dan lain sebagainya. Beliau juga mempunyai murid-murid antara lain yakni Abdul Karim, putra beliau sendiri, terus Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Isa Kasuni, Abu Ali Hasan bin Al-Khudri Asyuyuti, Ali bin Abi Ja'far At-Tawi, dan Imam Abdul Hafid At-Tabrani. Adapun untuk karakteristik dari kitab Sunan An-Nasai sendiri, yakni jumlah keseluruhan hadis yang ada dalam kitab An-Nasai ada sekitar 5.761 hadis. Nah, hadis-hadis tersebut telah diseleksi atau telah ada di kitab Sunan Al-Kubra. Terus di dalam kitab Sunan An-Nasai pula itu dikenal dengan kitab Sunan Az-Zuhra atau Al-Mujtabah. Nah, untuk kelebihan dari kitab Sunan An-Nasai tersendiri, yakni yang pertama, jumlah hadis yang berkualitas dhaif dalam kitab Sunan An-Nasai sangat kecil dan jarang sekali. Jadi beliau sangat jarang sekali mengutip hadis-hadis yang berhukum dhaif, hanya yang berhukum sahih. Terus yang kedua, An-Nasai tetap memberikan penjelasan mengenai kedhaifan hadis yang tercantum dalam kitabnya, baik itu mungkin bersumber dari segi sanadnya maupun dari segi matan hadisnya. Nah, ketika beliau mencantumkan suatu hadis yang itu dhaif atau lemah, beliau juga memberikan keterangan baik itu sanadnya dan sebagainya. Jadi beliau bertanggung jawab dalam mencantumkan hadis tersebut. Terus yang ketiga, periwayatannya mengambil orang-orang yang benar-benar sikoh, jujur, adil dan sebagainya. Tidak meriwayatkan hadis dari orang tua yang banyak salahnya, walaupun orang itu dahulunya menjadi salah satu guru besar kitab Sahihain. Dengan kata lain, beliau dalam mengambil periwayatan itu dari orang-orang yang benar-benar sikoh dan yang benar-benar masih kuat ingatannya. Jadi bukan sembarang orang. Adapun kekurangan dari Sunan An-Nasai sendiri, yakni yang pertama, banyak terdapat pengulangan hadis dalam kitab ini. Contohnya hadis tentang niat. Dalam kitab ini diulang sekitar 16 kali. Terus yang kedua, bab ism fa'il atau hasil rampasan perang terlalu jauh dari bab jihad. Selanjutnya kita akan membahas tentang kualitas dari kitab Sunan An-Nasai. Dari kitab Sunan An-Nasai tersendiri, yakni menurut penilaian para ahli, Al-Mujtabah atau kitab hadis yang paling sedikit hadis dhaifnya setelah Sahihain dan Bukhari. Sahihain yakni Bukhari dan Muslim, yakni adalah kitab Sunan An-Nasai. Jadi kitab hadis yang paling sedikit hadis dhaifnya setelah kitab Sahihain itu adalah kitab Sunan An-Nasai. Nah, terus dalam kitab Sunan An-Nasai juga ditempatkan pada tingkat kedua setelah Sunan Abu Daud dalam deretan kitab-kitab hadis As-Sunan. Jadi tingkatan kitab Sunan An-Nasai ini termasuk tingkatan yang tinggi, yakni setelah kitab Sunan Abi Daud. Terus dalam kitab ini juga hanya mencantumkan hadis-hadis yang dihukumi marfu yang berhubungan dengan hukum dan tidak mencantumkan hadis yang berhubungan dengan etika dan juga cerita umat-umat terdahulu. Adapun contoh konkret yang terdapat
contoh konkret hadis yang ada dalam kitab Sunan An-Nasa'i, yakni hadis dengan kualitas sahih. Yang pertama, hadis tentang anjuran tenggang ketika mendengarkan khutbah. Nah, untuk contoh konkret tersebut ada beberapa bagian atau pembagian. Yang pertama yakni hadis tentang kualitas sahih. Hadis dengan kualitas sahih ini yakni hadis tentang anjuran tenang ketika mendengarkan khutbah. Hadis tersebut berkualitas sanad yang sahih dan sahih sesuai dengan komentar langsung yang diberikan oleh Imam An-Nasa'i. Terus hadis dengan kualitas hasan. Hadis dengan kualitas hasan ini terdapat pada hadis tentang penegasan bagi yang meninggalkan sholat Jumat. Terus yang terakhir hadis dengan kualitas doif yang terdapat pada hadis tentang mengucapkan bacaan amin dengan keras. Jadi ketika imam mengucapkan lafaz waladhdallin terus makmum menjawab amin, itu termasuk hadis dengan kualitas doif yang terdapat pada Sunan An-Nasa'i. Cukup sekian dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.